berikan kepada Z. Oke. Dari partisipannya saya lihat ada kurang lebih 12 orang. Mungkin dalam sini ada yang sudah kenalan, ada yang belum. Nah, alangkah baiknya kalau kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nesti, saya dari Setia Jambatan Bulan semester 6. Oke, yang teman-teman yang lain, ayo kita kenalan. Ayo, siapa duluan? Persilakan. Saya. Oke, shalom teman-teman, selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mirce. Saya dari Setia Jambatan Bulan juga, udah semester 6. Terima kasih. Halo Kak Mirce, salam kenal. Ayo, yang lain, silakan. Saya. Halo guys, shalom teman-teman, selamat sore. Perkenalkan Halo. nama saya JJ. Nanti kita kenalan lebih lanjut ya guys. Salam kenal. Salam kenal Kak JJ. Ayo yang lain, ayo kita kenalan. Halo teman-teman, namaku Nia. Aku dari Universitas Negeri Malang ya. 12 tahun lalu. Salam kenal. Salam kenal Kak Nia. Ayo yang lain, ayo. Halo guys, namaku Windri. Saya dari JB juga ya, sudah semester 6. Halo Windri, salam kenal. Windri. Ayo yang lain. Shalom, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ririn. Saya dulu kuliah di Universitas Hasanuddin di Makassar. Terima kasih. Halo Kak Ririn, salam kenal. Shalom, selamat sore. Shalom. Perkenalkan, nama saya Natalia Malomo, saya dari STJB Jabatan Bulan. Terima kasih. Halo Natalia, kenapa akunmu namanya Yemima? Shalom Kak, sorry karena akunnya dipakai sama saya dengan Natalia, soalnya lagi di tempat yang sama Kak, jadi pakai satu akun. Shalom, selamat sore, perkenalkan nama saya Yemima. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Jambatan Bulan Timika, saya semester 6 sama dengan Nesti. Terima kasih. Halo. Oke, ada yang di kolom chat ya. Salam kenal semuanya, Mas. Oh, dari Kak Rain. Halo Kak Rain, salam kenal. Halo Kak Andre, salam kenal. Ada lagi yang belum perkenalkan diri? Ayo. Ya, halo teman-teman. Saya Martinus Rambu. Saya dari PMK Politeknika Mamaparet Timika semester 6 juga. Terima kasih. Halo, Mus. Salam kenal. Halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Kristiani dari Jambatan Bulan semester 8. Halo Kak Kristiani, salam kenal. Oke, masih ada lagi? Masih ada yang belum memperkenalkan diri? Dipersilakan.
Ada Resti. Halo Resti. Resti dari mana, Dek? Oh, ada Resti ya. Resti, silakan. Oke, mungkin ada sinyalnya. Iya, lanjut Dek. mungkin ada gangguan. Oke, terima kasih teman-teman untuk perkenalannya. Semoga kita menjadi persekutu yang maksudnya tidak saling mengenal begitu. Nah, tujuan dari perkenalan ini supaya kita saling mengenal lebih baik. Nah, sekarang kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita tinggalkan segala kesibukan kita akan menghadap Tuhan. Kita akan mengangkat pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia. Baik, kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Saudari Winry. Kepada Saudari Winry, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, mari kita dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hingga hari ini kami boleh ada, itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena sore hari ini kami boleh dipertemukan kembali PMK Kota Timika untuk bersama-sama untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Meskipun melalui daring, tapi itu tidak akan mengurangi rasa sukacita kami ya Bapak. Tuhan berkati setiap peralatan yang kami gunakan dalam persekutuan ini. Berkati jaringan-jaringan kami ya Tuhan, agar persekutuan ini dari awal hingga berakhirnya boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapak, berkati juga setiap kami, agar kami boleh fokus untuk datang kepadamu, dan kami boleh belajar akan firman dan kebenaran-Mu, dan firman-Mu itu boleh mengambil tempat dalam hati dan pikiran kami. Berkati ya Bapak, KJJ yang akan membawakan firman, biarlah firman yang akan dibawakan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh mengambil tempat dalam setiap hati kami. Bapak, dari awal sampai akhirnya ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin dan sertai ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Surga. Haleluya, amin. Baik, terima kasih untuk Saudari Winry yang telah memimpin kita dalam doa. Kita akan masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kita.
Mari kita angkat pujian yang berkata, Bapa sentuh hatiku. Dapat ku mencintai segala yang pernah sendiri jalani hidup ini, selalu ku menyertai. Kapan ku menyadari dalam hidupku selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru. Lemas yang kau membantu jana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air berat yang tiada berhenti. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak JJ. Untuk itu, mari sekali lagi kita angkat pujian yang berkata, bagaikan bejana. Pakailah sesuai rencana. Kau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalan.
Baik, kepada Kak Jiji waktu dan tempat saya persilakan. Oke, shalom, selamat sore buat teman-teman semua. Mungkin saya akan memberitahu sedikit kepada teman-teman, berhubung saya sedang tidak di Timika, lagi di kampung. Ini ada sedikit, tadi ada kendala jaringan, mungkin teman-teman boleh doakan ya, jaringan semoga boleh stabil. Dan juga kalau nanti suaraku terputus-putus atau ada yang ketinggalan, boleh langsung stop saja, maksudnya langsung open mic bilang, Kak, suara nggak kedengaran gitu. Supaya saya bisa mengulang. Oke, baik teman-teman, kakak-kakak semua. Sebelum kita mau belajar, mau melihat apa yang kita bahas sebentar dalam firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dari Tuhan dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur jikalau pada sore hari ini kami semua di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, boleh bertemu dalam room Zoom meeting ini. Itu semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan, hanya oleh penyertaan Tuhan, hanya oleh kasih Tuhan, sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Terlebih bersyukur ketika hari ini Tuhan boleh memberkati kami. Sampai saat ini kami mau dibentuk ya Tuhan seperti bejana yang siap dibentuk, seperti pujian yang kami boleh nyanyikan tadi. Biarlah pada saat ini kami duduk diam di hadapan perangkat kami, di depan firman-Mu, biarlah Engkau yang boleh turut bekerja dalam setiap kami. Kami mohon hikmat yang berasal daripada Tuhan, pengertian, Roh-Mu ya Bapa, sehingga nanti sepanjang waktu ke depannya ketika kami belajar, kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru, bahkan kami boleh merenungkannya ataupun dilakukan dalam kehidupan kami ke depannya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini yang akan bawakan firman, kiranya boleh disampaikan dengan baik sesuai dengan tujuan, terlebih itu boleh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, mungkin saya minta Karen boleh tampilkan slide. Oke, slide awal dulu nih ya. Oke, shalom, selamat sore teman-teman. Boleh menjawab yang memungkinkan open mic, boleh di chat. Shalom, selamat sore Kak. Shalom, selamat sore Kak. Wah, luar biasa. Ini ada yang satu akun dua orang ya. Ya, tadi ada ya, tadi saya dengar. Oke ya guys, mungkin sebelum kita masuk, kita kenalan-kenalan. Tadi kan awal, guys sorry ya kalau ada angin, ini kencang, ada suara angin. Nah, jadi mungkin saya kenalan sedikit dulu. Tadi kan saya sempat memperkenalkan nama aku JJ. Nah, nama saya Jessica Wanta sebenarnya. Nah, ya ada yang dua orang. Tapi biasa dikenal, dipanggil juga JJ gitu. Boleh teman-teman panggil Jessica boleh atau panggil siapa terserah teman-teman gitu. Nah, saya dari kampus Akper D3 Keperawatan di Timika, kampusnya dekat RSUD. Saya angkatan 18 baru lulus tahun kemarin. Nah, sekarang saya tidak sedang di Timika, lagi di kampung, jadi ada sedikit habis studi terus menyempatkan diri untuk berlibur dan ketemu keluarga gitu. Itu saja, mungkin kalau panjang nanti belakangan ya guys. Nah, pada saat ini seperti yang teman-teman dapat info yang sudah tersebar dalam flyer, dalam WA teman-teman, kita akan melihat tentang shape gitu. Nah, menarik sekali teman-teman. Tadi pagi saya dapat WA dari salah satu adik, bukan adik PA saya sih, tapi kita tuh satu pelayanan. Tapi dia di bagian siswa, terus saya di mahasiswa gitu. Dia WA saya, dia bilang begini, Kak, ini materinya tentang apa ya? Shape itu apa ya? Saya pas baca WA itu saya tertawa kan. Terus nggak tahu dia apakah dia perhatikan pembicaranya adalah saya atau bukan. Terus saya cuma bilang, nantilah ikutlah nanti sore, soalnya saya bawa materi, kalau saya bocorin kan nggak seru gitu kan. Akhirnya dia sadar, oh iya ya nanti saya ikut, tapi nggak tahu apakah ada orangnya dalam sini.
Jadi itu ya, teman-teman, apakah teman-teman tahu tidak maksudnya dari shape ini ya? Tahu, pernah dengar tidak? Kalau ada yang pernah dengar atau tahu mungkin bisa menjelaskan sedikit. Atau Kak, ternyata shape ini tentang ini yang saya tahu, atau menurut teman-teman lah, saya mau tanya dulu gitu. Ada yang berani mengemukakan pendapat, 1-2 orang? Ayo yang berani. Oh, shape bentuk ya. Ini Kak Andre di chat. Ada lagi yang mau open mic atau mau di chat? Boleh 1 orang lagi. Nanti kalian nih bilang, wah Kak JJ ini baru belum mulai apa-apa, dia sudah tanya-tanya. Oke, yang lain ada lagi 1 orang, mungkin perwakilan dari para cewek-cewek, ciwi-ciwi, ini dari Kak Andre sudah. Shape itu adalah bentuk. Ayo guys. Oke, Nesti ya. Bentuk yang bermacam-macam. Oke, ya kita tutup dulu ya guys ya. Nanti lama kalau satu-satu. Nah, sesuai dengan judul, Finding Your Shape. Shape ya, shape. Atau menemukan shape-mu. Menemukan yang tadi Kak Andre bilang bentukmu. Terus Nesti bilang bermacam-macam bentuk. Apakah kita dengan bermacam-macam bentuk? Oke, kita next slide. Nah, ini. Apakah shape itu? Nah, shape dalam bahasa Inggris berarti bentuk. Ya, yang tadi ya, Kak Andre bilang ya. Bentuk, kalau kita terjemahkan shape itu sebenarnya bahasa Inggris, guys. Kalau mau bahasa Toraja juga bisa. Jadi artinya adalah bentuk. Seperti yang kita tahu bahwa segala sesuatu diciptakan sesuai bentuk dan fungsinya. Wah, kalau dibilang bentuk, tadi dibilang judulnya Finding Your Shape, berarti kita bentuknya apa dong? Kan kita dibentuk sama Tuhan kan kayak gini rupanya kita. Maksudnya apa dong? Ayo next slide. Nah, ini muncul pertanyaan lagi guys. Sorry kalau saya banyak tanya ya. Ini, supaya teman-teman boleh aktif ya. Coba jelaskan tentang gambar ini, gambar yang ada di layarnya teman-teman, dan kenapa benda-benda di bawah ini diciptakan. Gitu. Silakan yang mau berpendapat sebanyak-banyaknya boleh. Ini ada 2 benda ya guys. Satu yang bentuk itu dan satu yang sebelah kanan itu. Boleh jelaskan tentang apa saja dari yang teman-teman tahu dari benda-benda tersebut ini. Boleh, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Mau open mic boleh, mau di chat boleh. Oke, sudah muncul satu ya dari teman kita, Arni. Jam. Jam diciptakan untuk mengetahui tentang waktu dan HP diciptakan sebagai sumber informasi. Oke. Dari Nesti ya, jam untuk mengingatkan waktu, HP untuk komunikasi. Oke. Ada lagi guys? Ayo yang cowok-cowok. Siapa ya? Saya tidak melihat ini orang-orang yang ada dalam sini. Atau mungkin teman-teman yang lain. Ada lagi? Mungkin dari Melkina, Resti, Tinus, mau berpendapat. Benda-benda ini apa ya? Ini maksudnya apa? Namanya siapa? Dia kenapa gitu? Ayo guys. Atau Karen sebagai operator mau berpendapat? Boleh, boleh. Ini diam apakah sedang mengetik, memikirkan atau gimana ya guys ya?
dari saya KJ. Boleh. Kalau saya sama aja dengan teman-teman yang chat si jam itu maksudnya untuk agar kita bisa melihat waktu, bisa membagi waktu gitu dengan baik. Terus kalau handphone itu dia untuk mempermudah komunikasi jarak jauh ya, apalagi dalam era modern saat ini. Oke. Oke, makasih Kak Mirce. Nah, ini ada lagi satu ya dari Kak Rain di kolom chat saya baca. Handphone diciptakan untuk berkomunikasi, jam diciptakan untuk melihat dan mengukur waktu. Oke, ya kita tutup ya, sampai di sini sudah 4 orang. Jadi teman-teman, ya jawaban teman-teman tidak saya katakan salah ya. Oh, Melkina ada lagi. HP sebagai sarana informasi dan komunikasi, jam untuk mengatur kita. Oke, saya tidak mengatakan teman-teman jawaban itu salah atau tidak. Tapi yang saya dapati dari jawaban teman-teman ini adalah secara fungsi. Secara fungsi dari benda yang ada di layar ini. Kan ada jam dan handphone ya. Nah, coba kita gali lebih dalam lagi tentang dua benda ini gitu. Nah, kenapa saya bilang, teman-teman pernah terpikir tidak jam ini yang saya taruh itu digambar di layar, dia dibentuk sama penciptanya berbentuk bulat. Pernah terpikir tidak? Selain jam itu berfungsi untuk mengatur waktu kita, untuk mengukur, melihat waktu ya. Pernah terpikir tidak? Kenapa bentuknya bulat? Terus kenapa angka-angkanya di situ Romawi gitu? Kenapa jam itu jarumnya berputar? Nah itu. Nah kalau saya kurang tahu ya guys, karena kita tanya penciptanya. Teman-teman pada berpikir tidak? Ya, itu untuk jam ya. Bagaimana kalau dengan HP? HP kita lihat di yang saya taruh gambar tuh ada HP bermacam-macam ya. Kayaknya ada merek Blueberry, BlackBerry, ada iPhone, terus ada Nokia. Teman-teman pernah terpikir tidak kenapa HP itu selain diciptakan untuk komunikasi, ya untuk mungkin sekedar hiburan kita, dia diciptakan bentuknya tuh kecil gitu kayak HP saya ya. Bentuknya kotak, terus begini gitu, ada layarnya. Kenapa gitu? Sekedar di luar dari fungsinya. Kita tahu bahwa segala sesuatu tuh diciptakan pasti ada tujuannya. Nah, yang terpikirkan dari saya, ini kan saya tidak satu pemikiran sama pencipta jam dengan HP ya, itu harus kita cari, tanya lagi orangnya, tapi itu nanti lama guys. Tapi yang terpikirkan oleh saya, HP ini diciptakan sekecil ini supaya dia tuh bisa dibawa kemana-mana, praktisnya. Bisa muat di kantong, di tas, dan HP ini kan sudah banyak fitur ya, bisa untuk telepon, bisa untuk misalnya kita nonton YouTube, dengar musik, atau apa, atau Meet kayak gini. Sama kayak jam tadi. Saya tidak tahu kenapa penciptanya menciptakan jam itu bulat, warna putih, terus ada angka Romawi. Tapi yang saya bisa melihat dan menilai, tujuannya adalah untuk memperlihatkan, oh jam ini tuh estetik gitu. Teman-teman pasti tahu ya estetik ya. Itu punya nilai keindahan gitu. Itu bagus kalau nanti dipajang di dinding, karena ya kita lihat jam yang ukuran begini biasanya itu jam-jam yang jadi hiasan ya guys ya. Beda sama kayak jam yang kupakai gini kan, jam tangan. Nah kalau jam tangan ya dibentuk sedemikian rupa seperti gelang, dan tujuannya ya untuk dipakai di tangan. Jadi segala sesuatu itu ada tujuannya dibentuk. Satu contoh lagi saya kasih guys biar jelas. Misalnya nih, ini saya nggak bisa perlihatkan laptop saya ya teman-teman. Misalnya saya adalah seorang pencipta laptop gitu. Ya, tidak ya misalnya pencipta laptop. Terus laptop ini saya buat, saya kasih ke Nesti. Saya bilang Nesti gini, Nes, ini laptop dengan spesifikasi sangat tinggi untuk kamu bisa main game. Laptop gaming lah gitu. Tapi apa? Nesti pakai laptop itu hanya pakai ngetik gitu. Bagaimana jadi perasaannya saya sebagai pencipta ketika laptop itu ternyata tuh cuma dipakai sebagai basic saja, mengetik, nggak pakai gaming gitu. Tidak digunakan sesuai tujuannya. Ya mungkin saya akan agak sedikit kecewa ya.
ternyata tidak dipergunakan sesuai dengan tujuannya gitu. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya ke depannya. Oke, next slide. Nah, ini yang bertanya-tanya, apa itu shape? Shape itu bentuk, tapi shape ini tuh punya kepanjangannya guys, ada artinya. Jadi kayak dari S itu adalah spiritual gift atau karunia. Mungkin teman-teman tahu ya karunia. Nah, terus ada H itu heart desire atau keinginan hati. Nah, ini keinginan hati bukan sekedar saya pengen ini, saya pengen itu, tapi ada nantilah penjelasan lebih lanjut gitu. Nah, terus ada A, abilities atau kemampuan, dan juga P, personality, kepribadian, terus E, experience atau pengalaman. Jadi teman-teman, 5 elemen ini dari yang kata shape itu, kata bentuk itu memiliki arti, dan ketika kita mau tahu shape apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya kita tahu kita diciptakan manusia ya, tapi Tuhan tuh menciptakan kita sesuai shape-nya kita gitu, ada bentuknya kita tersendiri masing-masing. Itu terbagi dari 5 aspek tadi. Nanti saya akan menjelaskan lebih jelas lagi di slide selanjutnya. Oke, next. Next slide. Ya, kita melihat dari dasar Alkitab dulu. Ini yang tadi ya, untuk S gitu, huruf S, spiritual gift atau karunia-karunia rohani. Mungkin saya minta siapa yang bisa memungkinkan baca? Mungkin Kak Bonita deh. Boleh, halo Kak. Kalau bisa open mic, boleh saya minta membaca ayat dari 1 Korintus 12, ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7 memaparkan kasih karunia Allah dengan memberikan pada kita karunia-karunia dan kemudian secara khusus Maaf Kak, baca ayatnya di masing-masing. Alkitab. Itu bukan ini ya. Ayatnya yang di Alkitab saya enggak taruh di situ. Kalau memungkinkan baca. Iya, sebentar ya. Uh, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7 ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Oke, makasih Kak Bonita. Nah, ya dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7 ini dari perikopnya membahas tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Mungkin teman-teman cukup lazim membaca ayat ini, ayat yang membahas tentang karunia. Nah, dalam shape ini yang faktor pendukungnya ketika kita mau tahu bentuk kita, bagaimana Allah menjadikan kita dengan tujuannya itu bisa dilihat melalui karunia rohani kita, spiritual gift itu. Nah, dari spiritual gift ini, dia memaparkan kasih karunia Allah dengan memberikan pada kita karunia-karunia, dan kemudian secara khusus menempatkan kita masing-masing di mana Ia ingin kita mengupayakan karunia-karunia itu. Nah, teman-teman, karunia-karunia yang ada pada kita, saya tidak tahu apakah teman-teman semua yang ada di sini sudah paham atau sudah bisa mengerti, oh ternyata karuniaku ini loh, oh karuniaku bisa ini loh, saya bisa ini. Atau ada yang belum, nanti kita akan bahas lagi ya guys. Nah, itu semua karunia yang kita punya, yang kita tahu, itu Tuhan yang berikan gitu. Tuhan memberikan tuh atas kasih karunia Allah, Dia memberikan kepada kita, dan karunia-karunia itu kemudian secara khusus itu bisa menolong kita di mana
kita masing-masing ada di tempat kita. Misalnya ya guys, mungkin teman-teman yang di Setia JB itu kuliah ekonomi atau manajemen. Ternyata teman-teman punya karunia untuk bisa menghitung atau manajemen atau apa ya, accounting ya, apa bahasa Indonesianya ya. Pokoknya itulah, teman-teman punya karunia itu, teman-teman bisa mengerjakan dalam mata kuliah, mungkin sedang magang, bisa untuk memanage itu ketika teman-teman PKL atau praktek, itu adalah karunia gitu. Karunia itu yang dipakai di tempat di mana kita ditempatkan sekarang masing-masing oleh Tuhan, dan Tuhan mau supaya kita mengupayakan karunia itu gitu. Jadi karunia itu bukan sekedar karena kita kuliah di JB gitu, karena kita kuliah di akuntansi misalnya, atau kita kuliah di manajemen. Jadi ya sudah, kita hanya ikuti saja gitu mata kuliah, tapi kita tidak melihat ternyata ini adalah karunia dari Tuhan juga gitu yang harus diusahakan. Nah, kita memiliki kepuasan dan sukacita yang sangat besar ketika memusatkan perhatian pada penggunaan karunia-karunia yang dirancangnya secara pribadi bagi kita. Nah, maksudnya apa? Ketika kita sudah tahu bahwa itu adalah karunia kita, misalnya tadi ya untuk accounting dan manajemen, kita bisa memanage, kita bisa menghitung segala macam rupa itu ya. Nah, itu akan membuat kita memiliki kepuasan tersendiri gitu. Kita memiliki sukacita yang sangat besar karena kita bisa mempergunakan karunia itu. Kita bisa menikmati ketika kita misalnya PKL untuk hal-hal manajemen, misalnya data-datanya, kita tahu menghitung semua pemasukan, pengeluaran. Ketika kita menikmati, kita tidak membuat itu, ini ribet nih, angka-angka susah nih, sakit kepala, botak sudah gitu misalnya ya. Nah, kita lebih merasa sukacita dan menikmati. Nah, itulah yang seharusnya perasaan itu yang muncul ketika kita menggunakan karunia itu gitu, yang Tuhan sudah berikan secara pribadi kepada kita. Nah, mungkin itu sedikit tentang karunia rohani. Kita next. Nah, yang kedua, keinginan hati atau heart desire. Ini huruf H yang tadi ya, guys. Oke, mungkin kita baca dulu dalam Mazmur 37 ayat 4 sampai 5. Mungkin saya minta Resti. Halo Resti. Halo Kak. Resti boleh minta tolong bacakan Mazmur 37 ayat 4 sampai 5. Oh iya, tunggu ya Kak. Boleh. Perkataan dari mulut ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Resti, kalau boleh tahu dirimu baca Mazmur berapa itu? Sabar dulu Kak. Astaga, Mazmur salah Kak. Itu ya. Mazmur 36. Iya. Ayo, Tunggu ulang ya, Kak. sekali lagi. 37 ayat 4 sampai 5. Mazmur 37. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Oke, terima kasih Resti. Resti, minum aqua dulu, ayo. Oke, bercanda ya guys. Nah, tidak baca baik-baik jadi tadi. Oke ya guys. Makasih Resti. Oke, bagian kedua ini adalah yang tadi ya, keinginan hati atau heart desire. Nah, ini berbicara tentang keinginan hati, tanda kutip, dan bagaimana Allah memberikan kepada kita keinginan-keinginan itu sewaktu kita bergemar di dalam Dia. Wah, ini maksudnya apa ini?
Jadi keinginan hati yang dalam tanda kutip ini bukan keinginan hati yang kayak saya pengen makan gitu. Tidak. Atau saya pengen beli baju itu bagus gitu. Tidak. Tapi itu adalah suatu emosi, bukan emosi yang sesaat, teman-teman. Jadi kayak bahasa lain dari heart desire tuh passion. Kalau teman-teman tahu passion, saya agak susah kalau bahasa Inggris mau ke bahasa Indonesia gitu. Passion gitu. Ketika teman-teman, ya saya yakin teman-teman tahu passion itu apa ya. Ketika teman-teman punya passion misalnya di suatu aktivitas atau suatu kegiatan, itu kan membuat teman-teman kayak menggebu-gebu gitu. Kayak emosi yang tidak pernah padam. Misalnya ya guys, passionnya teman-teman itu ketika teman-teman kayak yang sekolah, yang kuliah di perawat ya misalnya. Kebetulan saya dari perawat. Ketika kita tuh bisa suntik pasien misalnya. Wah, saya menikmati ketika saya bisa suntik pasien. Ketika sudah campur obat, terus sudah pegang suntikan, pas mau ke pasien kayak, aduh senangnya saya tidak sabar, saya mau suntik pasien gitu. Kayak tidak takut dan merasa senang gitu. Dan itu tidak pernah padam gitu, misalnya ya. Karena passionnya misalnya suka suntik, bukan suka suntik passion ya, bahasanya kayak gimana ya. Maksudnya kayak passionnya di kesehatan, menikmati ketika melakukan tindakan medis, misalnya menyuntik, infus, dan lain sebagainya, memberi obat, ya berarti dia punya keinginan yang besar, dia bisa menikmati itu, heart desire-nya itu ada di situ gitu. Keinginan hatinya ada di situ. Nah itu Allah memberikan kepada kita keinginan-keinginan itu sewaktu kita merasa bersuka cita ya, bergemar itu kayak bersuka cita di dalam Dia gitu. Jadi ketika kita melakukan itu juga bukan cuma untuk kita, tapi ketika kita lakukan itu kita bahagia, kita senang, kita menikmati, kita juga teringat sama Allah gitu. Nah, keinginan-keinginan kita ini penting bagi Allah. Nah, kalau ada keinginan hati yang mungkin teman-teman anggap itu passion, tapi itu belum kayak kembali teman-teman ketika melakukan itu tidak mengingat Allah, ya bisa jadi itu bukan benar-benar heart desire yang Tuhan beri gitu. Nah, intinya kan segala sesuatu kita tahu teman-teman kita diciptakan itu buat memuliakan namanya gitu. Untuk memuliakan namanya dan untuk menikmati Dia. Jadi ketika keinginan itu kembali kepada Tuhan, teringat sama Dia ya, maka itulah yang benar-benar heart desire dari Allah. Oke, selanjutnya next. Oke, next abilities ya, untuk huruf A ke SHA. Ketiga, kemampuan. Nah, mungkin saya minta satu orang lagi baca dari Keluaran 31 ayat 3. Boleh Melkina. Halo Mel. Ya Kak. Boleh minta tolong baca Keluaran 31 ayat 3? Boleh Kak. Ayo Mel, sudah Mel? Iya Kak. Keluaran 31 ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Oke, makasih Mel. Nah, teman-teman, dari Keluaran 31 ayat 3 ini membahas tentang Bezalel dan Aholiab waktu ditunjuk itu. Ditunjuk dan Tuhan memberikan mereka itu pekerjaan ya. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa dan Musa kasih tahu ke mereka bahwa Allah itu menunjuk mereka gitu. Menerangkan bahwa Allah melengkapi Bezalel dengan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan dalam pertukangan.
Nah, pertukangan nih, kayak gimana ya? Membangun ya. Nah, dalam kurung ini Bezalel harus terlibat dalam membangun kemah suci. Nah, kita masing-masing memiliki bermacam-macam keterampilan dan kemampuan. Nah, ini contoh yang ada di Alkitab ya, teman-teman. Kemampuan kita pun dipakai untuk menunjang apa sih bentuk kita begitu. Misalnya ya, teman-teman silakan memikirkan kemampuannya apa. Saya juga awalnya waktu persiapan itu agak bingung, kemampuan saya apa ya, teman-teman. Karena ternyata setelah saya belajar, searching kemampuan tuh luas sekali gitu. Kemampuan tuh ada yang dibilang soft skill, terus hard skill gitu kan. Mungkin keterampilan yang kayak kemampuan, pengetahuan itu masuk di soft skill gitu. Misalnya bisa berpikir dengan baik, memanage waktu, kan itu kan yang tidak dilakukan secara fisik ya. Yang hard skill itu masuk yang tadi, yang contohnya Bezalel itu pertukangan gitu. Jadi ternyata kemampuan kita itu yang kita bisa lakukan tuh Tuhan pakai juga untuk menunjukkan, oh sebenarnya saya jadi itu dibentuk seperti ini toh, bisa melakukan ini, bisa itu. Oh ternyata si Melkina bisa ini, bisa itu toh. Silakan teman-teman boleh memikirkan. Nanti di ending saya mau tanya ya, kira-kira teman-teman tahu tidak Tuhan membentuk teman-teman seperti apa? Oke, next. Oke, ini P yang keempat ya, kepribadian atau personality. Mungkin kita baca dulu Mazmur 139. Saya minta Kak Datu baca Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Halo Dat, apakah memungkinkan? Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Oke, terima kasih Kak Datu. Nah, dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 ini mungkin teman-teman sering dengar ya. Ini bahwa kita tuh dari sebelum lahir, dari kandungan, dari dalam perut ibu kita sendiri tuh Tuhan sudah membentuk dan menenun kita gitu, sudah menentukan gitu ya. Terus bersyukur karena kejadian yang ajaib Tuhan membentuk kita seperti itu. Nah, jadi Allah tuh menciptakan bagian-bagian yang paling dalam dari tubuh kita, ya organ-organ kita, apa semua, secara fisik ya, tangan, kepala, sampai kaki, rambut. Dan kita tuh diciptakan secara ajaib. Teman-teman pernah terpikir kan tidak, luar biasa ya, Tuhan tuh bisa menciptakan kita segitu-gitunya gitu ya, dari rahim ibu kita gitu, sampai kita lahir sebesar ini gitu, bertumbuh. Kalau saya pikir tuh itu luar biasa sekali ya guys. Kayak nggak bisa dijelaskan dengan logika ya, walaupun sekarang kita bisa pelajari ya hal itu, cuman kalau dipikir-pikir gitu luar biasa ya, seorang manusia yang bisa hidup diciptakan kayak kita ada sampai saat ini gitu. Terus gaya pribadi kita antara lain mencakup perangai itu kayak sikap dan juga tindakan ya, nilai-nilai, pilihan-pilihan perilaku. Jadi itu semua kepribadian kita, bukan cuma secara fisik Tuhan menciptakan kita begini, saya yang seperti ini, tapi semua mencakup sikap kita, kepribadian kita, pandangan kita melihat sesuatu, nilai-nilai, pilihan-pilihan dan perilaku begitu. Nah, teman-teman harus tahu ya, harus mengenali diri sendiri. Kadang yang saya dapati itu sebelum saya mempersiapkan materi ini tuh saya sempat kayak ikut ada beberapa sesi yang hampir mirip lah pembahasannya tentang shape ini gitu teman-teman. Terus saya melihat teman-teman yang ikut juga mahasiswa, bahkan ada yang sampai saat ini mereka tidak tahu kepribadian mereka seperti apa, mereka orangnya seperti apa gitu. Jadi gimana ya kita mau tahu Tuhan membentuk kita itu
cocoknya di tempat ini, di bidang ini, melakukan ini, tapi kita nggak tahu kita pribadi seperti apa. Nah, untuk mengenali personality kita tuh ada hal-hal yang bisa menolong teman-teman. Kalau teman-teman tahu tes MBTI, MBTI itu Myers-Briggs Type Indicator gitu. Itu ada 16 tipe, tapi itu sebenarnya cuma ada 4 huruf saja gitu teman-teman. Itu ada introvert, extrovert, kalau pernah dengar ya. Terus ada sensing, intuition, thinking, judging, perceiving gitu. Jadi tuh biasanya ada pertanyaan, teman-teman boleh tes online juga itu. Nanti bisa ketahuan nih, ternyata teman-teman orangnya ini gitu. Kalau saya, untuk MBTI saya tuh, kepribadian saya ENFJ gitu. Jadi extrovert, terus N itu intuition, F-nya apa ya? Saya lupa ya guys, saya nggak catat. Pokoknya saya ENFJ. Jadi itu ya guys. Nah terus selain itu ada juga kepribadian yang bisa kita kenali yang secara singkat dikenal dengan 4 temperamen. Kalau teman-teman pernah dengar. Nah ini yang paling umum itu yang penggagas ini adalah Hippocrates. Jadi itu ada sanguinis, terus ada melankolis, phlegmatis, koleris. Kayaknya teman-teman mungkin pernah dengar ya, itu banyak di internet, boleh dicari. Kita tidak menggali sejauh itu ya di sini. Silakan teman-teman nanti boleh setelah ini boleh belajar mengenali diri sendiri. Kalau mau dibantu dengan itu sebagai indikator boleh, silakan gitu. Oke, lanjut. Nah, dan yang terakhir experience. Ini saya yang baca ya teman-teman. Kisah Para Rasul 26 ayat 4 sampai 18. Saya baca ya. Kisah Rasul pasal 26 ayat 4 sampai 18. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai orang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tapi aku menjawab, Siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Nah, ini teman-teman cukup panjang. Ini kalau teman-teman melihat dari perikop di Kisah Para Rasul 26, ini tentang pembelaan Paulus depan Agripa.
Dan juga Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya gitu. Nah, kita tahu ya Paulus tuh dulu sangat kejam, bahkan dia tuh memenjarakan orang Kristen gitu. Bahkan kalau orang Kristen dihukum mati, ya sudah gitu, tidak apa-apa, terserah begitu. Tapi akhirnya apa? Tuhan membuat dia ini ya, melihat terang di siang bolong sedang di perjalanan. Terus Tuhan datang sendiri dan bicara sama dia, kenapa engkau menganiaya aku? Dan pada saat itu Tuhan memanggil dia untuk dia menjadi rasul ya, yang teman-teman tahu, dan dia berganti nama menjadi Paulus gitu. Nah, dari pengalaman juga, bahkan dari contoh Alkitab tadi, si Saulus ini, dia dibentuk oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan sebagai rasul, sebagai pelayan, dari pengalaman hidupnya gitu. Dia tidak akan, kalau kita pikir Paulus pasti tidak akan menyangka dia itu seorang yang paling kejam pada saat itu, dia menganiaya setiap orang Kristen, membenci orang Kristen, tapi pada akhirnya dia menjadi pemberita Injil, dia menjadi rasul Tuhan gitu. Wah, luar biasa ya. Nah, Paulus mengaitkan keturunan, pengalaman, dan pendidikannya dengan tujuan hidupnya. Pengalaman hidup kita tidak hanya memberikan tambahan pada pengubahan kita secara menyeluruh, tetapi juga menolong kita memahami karunia-karunia rohani, keinginan hati, kemampuan, dan gaya pribadi kita. Ya teman-teman, luar biasa ya untuk pengalaman ini. Kalau menurut saya, selain aspek yang ada di awal tadi, ada spiritual gift, heart desire, terus abilities, kemampuan, terus tadi apa P itu ya, personality, kepribadian. Nah, experience ini juga sangat-sangat mendukung gitu dalam perjalanan hidup kita. Kita melihat, oh Tuhan ini membawa aku sejauh ini, saya kuliah di sini, saya pintar di sini, saya bisa lakukan ini, saya dibawa ke sini, ke sini, ke sini. Berarti Tuhan ada mau sesuatu supaya kita lakukan buat kemuliaan Dia gitu. Supaya kita bisa memenuhi apa yang menjadi tujuan hidupnya kita yang Tuhan berikan gitu. Lama-lama itu akan terlihat teman-teman. Itu juga perlu dicari tahu. Oke, kita next. Wah, ini ayat yang tadi ya. Sepengkala yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini yang saya notice ya, ayat ini dari penjelasan 5 bagian tadi, bahwa kita tuh dari dalam kandungan pun Tuhan sudah punya bentuk buat kita gitu. Tujuannya buat kita. Oke, next. Next slide. Nah, semua kemampuan berasal dari Tuhan. Ini ya, kemampuan kita berasal dari Tuhan. Kemampuan itu sama pentingnya dan sama rohaninya dengan karunia rohani kita. Kita adalah sekumpulan kemampuan yang dahsyat, ciptaan yang luar biasa dari Tuhan. Bagian dari tanggung jawab gereja dan komunitas rohani adalah mengidentifikasi dan melepaskan kemampuan kita untuk melayani. Nah ini ya, saya sedikit kayak agak review atau mengulang atau menjelaskan lagi lebih dari 5 bagian tadi yang shape itu. Jadi kemampuan kita tuh berasal dari Tuhan teman-teman. Bukan berarti kita bisa apa ya, kita bisa, misalnya kita bisa masak gitu, kita bisa masak. Kita yakin, oh bisa masak karena saya kan latihan, saya diajarin mama papaku gitu. Saya nonton YouTube terus bisa, atau ikut Master Chef bisa masak. Tapi kita harus yakin bahwa kemampuan itu berasal dari Tuhan. Nah, dan itu sama pentingnya dengan karunia rohani kita. Misalnya kita diberikan karunia rohani ya misalnya untuk mengajar ya, atau untuk membedakan roh dan lain sebagainya, itu sama penting, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang gitu. Nah, dan itu adalah sekumpulan kemampuan yang dahsyat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita tahu kita itu ciptaan Tuhan yang luar biasa ya. Bahkan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah gitu. Nah, bukan cuma kita yang mempertanggungjawabkan kemampuan kita mengembangkan, tapi ternyata gereja pun, komunitas rohani pun mungkin seperti kayak PMK Kota ini juga bisa menolong teman-teman begitu. Dengan mengasah kemampuan atau melihat karunia-karunia yang teman-teman punya atau potensi, itu lewat mana melepaskan kemampuan kita untuk melayani Tuhan gitu. Nah ini yang mungkin saya agak mau notice buat teman-teman. Kadang kita merasa kayak ini ya, persiapan ya, kami sempat persiapan kemarin ya, sebenarnya sudah 1 minggu
sebelumnya persiapan buat ibadah ini gitu. Saya pun yang akan membawa firman ini, saya merasa, saya bilang sama teman-teman, aduh teman-teman saya tidak sanggup nih, bubar sudah ya, gimana ya, saya takut gini-gini, maksudnya punya kekhawatiran gitu. Terus teman-teman yang lain yang bagian musik, ya bagaimana ya, ini tidak bisa nanti besok bagaimana, terus yang MC juga. Jadi ya ketika kita diberikan kesempatan untuk melayani pelayanan, kita diberikan kesempatan untuk bisa main musik, terus bisa MC atau song leader ya, SL atau WL atau yang memimpin pujian dan memimpin jalannya ibadah itu bisa jadi komunitas rohani atau gereja pun, kita ketika melayani dalam gereja itu menolong kita melihat, oh ternyata saya punya potensi, saya mampu main gitar sambil nyanyi dengan lancar gitu, dengan baik, nada-nadanya pas gitu. Oh saya mampu untuk berbicara di depan umum, saya mampu memimpin orang, saya mampu mengajar. Nah itu bisa menolong kita itu melihat apa yang Tuhan mau bentuk dari kita gitu. Prosesnya bisa dilihat dari situ ya teman-teman. Jadi yang saya mau notice adalah ketika teman-teman diberikan kesempatan untuk pelayanan dan akan dibantu juga dilatih, ya jangan nolak. Siapa tahu teman-teman punya kesempatan ya, punya karunia atau kemampuan di situ kan, itu bisa dikembangkan gitu. Kadang kita tidak bisa melihat, kita tidak mengenali diri kita sendiri, kita tidak tahu karena kita tidak mau mencoba gitu. Karena kita tidak bisa menemukan kita punya karunia atau kemampuan secara langsung gitu. Tapi kan perlu dilatih, perlu dicari tahu yang mana gitu kan. Oke, next. Next slide. Nah, ini ya, setiap kemampuan dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Paulus berkata, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, mungkin bagian ini saya boleh minta Arni. Halo Arni. Halo Arni. Oke, nggak apa-apa Karin. Arni tidak bersuara ya. Tinus, halo Tinus, apakah memungkinkan? Halo Martinus. Iya Kak. Saya minta tolong dirimu baca Ibrani, saya tidak tulis Suaranya di slide. putus-putus Kak. Oh, suaraku putus-putus. Ini sudah jelas? Iya Kak. Maaf ya. Boleh Tinus bacakan Ibrani 13 ayat 21? Ibrani 13 ayat 21. Saya tulis di kolom chat itu ya. Minta tolong Tinus bacakan. Ibrani berapa Kak? Ibrani 13 ayat 21. 13. Baik, Ibrani 13 ayat 21 berbunyi demikian. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Tinus. Nah, bagian ini Paulus yang katakan ya. Jadi disingkat bahwa kalau kita melakukan segala sesuatu, bahkan yang lain pun, bahkan bukan dalam pelayanan pun, itu lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah gitu. Nah, banyak contoh dalam Alkitab, berbagai kemampuan yang Tuhan pakai untuk kemuliaannya gitu. Tuhan memberikan kepada sebagian orang kemampuan untuk menghasilkan banyak uang. Ya,
ternyata orang-orang kaya pun itu juga adalah kemampuan yang ya bisa jadi Tuhan berikan gitu ya, yang mereka benar-benar mencari uang dengan cara yang benar, teman-teman. Terus ini ya, kisah Musa. Musa berkata kepada bangsa Israel, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, ini dalam konteks yang tadi ya, menghasilkan banyak uang. Nah, jika kalian, teman-teman, mempunyai kemampuan untuk menghasilkan banyak uang, Anda atau teman-teman seharusnya memakainya untuk kemuliaan Tuhan gitu. Kadang, ini kenapa saya ambil contoh uang, karena kadang kita kalau punya banyak uang kita lupa diri, guys. Kita mungkin lebih tidak menggunakan uang dengan benar, kita mungkin hedon ya, atau kita tidak bijak menggunakan uang gitu, atau lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Oke, next slide. Nah, ini contoh yang tadi ya, tentang uang tadi ya, saya ambil contoh yang lebih mudah. Jadi nomor 1 caranya adalah sadarlah kemampuan Anda, kemampuan untuk mencari atau menghasilkan uang tadi, berasal dari Tuhan dan berikanlah pujian kepadanya. Maksudnya adalah bersyukur kepada Tuhan gitu. Sadar, oh saya bisa cari uang ini, Tuhan berikan rezeki, kasih uang yang banyak. Ya ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang kasih, dan ya mengucap syukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan gitu buat berkat-Mu gitu. Terus nomor 2, pakailah kemampuanmu untuk melayani kebutuhan orang lain dan berbagi iman bagi orang-orang yang tidak percaya. Nah, teman-teman, kita juga diminta sebisanya ketika kita memiliki kemampuan untuk misalnya menghasilkan banyak uang, ya kemampuan itu kita pakai untuk melayani kebutuhan orang lain. Misalnya, teman-teman punya banyak rezeki, punya banyak berkat, bisa teman-teman bagikan ketika ya mungkin teman-teman bisa pelayanan diakonia atau pergi ke misalnya ke suatu yayasan, mungkin ada anak-anak yang kekurangan atau apa begitu, teman-teman bisa tolong gitu, melayani kebutuhan orang lain. Terus berbagi iman bagi orang-orang yang tidak percaya. Nah, ketika teman-teman juga bisa berbagi kepada orang-orang yang tidak percaya pun, teman-teman ketika bisa menolong mereka, teman-teman kasih tahu, oh ini berkah dari Tuhan loh gitu, Tuhan yang berikan kepada aku dan aku menyalurkannya kepadamu gitu. Jadi kamu harus mengucap syukur kepada Tuhan begitu, karena ini bukan karena saya, kamu bisa menerima. Jadi kayak kembalikan semua itu sama Tuhan gitu. Nah, nomor 3, kembalikanlah setidaknya 10% dari keuntungan Anda kepada Tuhan sebagai tindakan penyembahan. Nah, ini kayaknya saya salah ini guys. Ini jadi maksudnya adalah kembalikan 1/10 gitu. Maksudnya perpuluhan. Apakah saya enggak tahu apakah teman-teman sudah mulai memberikan perpuluhan. Tapi biasanya yang kita tahu orang-orang yang bekerja ya kalau bisa perpuluhan gaji gitu dikasih untuk Tuhan gitu, kembalikan 10%-nya. Tapi bukan cuma ketika orang-orang kerja, kita pun kalau kita punya berkat atau kita punya uang, kalau kita punya keinginan untuk memberikan perpuluhan, kenapa tidak gitu. Jadi itu kembalikan sama Tuhan sebagai tindak penyembahan, sebagai kita juga bersyukur sama Tuhan atas pemberian itu ya. Ini dalam konteks uang ya teman-teman. Oke, next. Next slide. Oke, ini apa yang aku mampu lakukan, Tuhan ingin aku melakukannya. Nah, Alkitab berkata bahwa Tuhan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Untuk menemukan kehendak Tuhan untuk kehidupanmu, kamu seharusnya memeriksa dengan sungguh-sungguh apa keterampilanmu dan apa yang tidak. Tuhan tidak akan pernah meminta kamu untuk mendedikasikan kehidupanmu pada satu tugas yang untuknya kamu tidak mempunyai bakat. Nah, ini maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah apa yang kalian bisa lakukan sekarang, apa yang kalian mampu, itu Tuhan mau kita lakukan gitu. Apa yang misalnya saya mampu untuk mengajar orang-orang, saya mampu untuk menjangkau mahasiswa baru.
ketika Tuhan bilang saya mampu, ya Tuhan mau saya mengerjakan itu gitu. Sebisanya bisa mengajar, bisa menjangkau, ya bukan duduk diam di rumah gitu. Ya datang ke kampus, ya kenalan sama, ya mau nggak mau ya memberanikan diri kenalan sama mahasiswa baru gitu kan. Itu Tuhan mau saya lakukan. Itu kemampuan ya, bisa berkomunikasi dengan baik misalnya ya. Itu. Nah, terus itu untuk kita bisa menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata ini kemampuan yang sungguh-sungguh Tuhan berikan kepada saya gitu. Dan ini yang ternyata bukan kemampuan saya, ini hanya sekedar saya lakukan. Nah terus ini Tuhan tidak akan meminta kamu untuk mendedikasikan hidupmu dalam suatu tugas yang kita tidak punya bakat atau kemampuan di situ. Kenapa saya bilang begini? Karena begini teman-teman, kita melihat kilas balik hidup kita waktu kita mau pilih jurusan kuliah ya. Saya enggak tahu ada yang berhasil ketika selesai kuliah tetap pada jalurnya, ada yang tidak. Tapi sebisanya kita tuh selalu dalam hidup kita mengerjakan apa yang kita bisa gitu. Kita mengerjakan, misalnya kalau kita punya kemampuan di masak, kita akan menekuni masak gitu. Atau kita punya kemampuan untuk public speaking, berorganisasi, kita akan tetap terus ada dalam lingkup itu. Atau kita punya kemampuan untuk misalnya bisa dalam kesehatan misalnya untuk menolong orang lain, untuk melakukan tindakan, ya kita akan ada di situ begitu. Jadi Tuhan tuh tidak akan membuat kita, oh ya sudah, ini JJ dia di kesehatan tapi dia bisa juga itu akuntansi. Tidak, buktinya saya tidak bisa matematika. Bisa tapi dasar gitu teman-teman. Saya kadang disuruh menghitung kayak, hah ini berapa kali berapa, saya bingung-bingung itu. Jadi kayak Tuhan tuh memang menempatkan kita di tempat yang sekarang ini, ya suatu saat memang bisa berubah ya, kita tidak tahu rencana Tuhan ya. Tapi itu memang benar-benar ya yang Tuhan tahu kita tuh bisa gitu. Jadi jangan bilang, aduh saya tidak bisa gitu, tapi dicoba dulu. Kalau kita memang Tuhan tempatkan di situ, itu akan tetap bisa dilakukan gitu ya guys. Nah, terus shape ya tadi itu memakai kepribadian, maksudnya tentang diri kita. Ini penjelasan sedikit tambahan, keunikanmu, kepribadianmu adalah suatu fakta ilmiah dari kehidupan ketika Tuhan menciptakanmu gitu. Kita tahu bahwa kita semua yang dalam room ini ada 14 orang, nggak tahu ada yang satu room mungkin ada berapa orang. Tapi kita yakin bahwa kita punya sikap, punya kepribadian, punya sifat, tingkah laku tuh semua berbeda. Bahkan anak kembar pun, yang kembar identik pun, yang mirip pun, yang mungkin semua sampai baju, rambut, semua sepatu, semua tuh dikasih sampai sama persis pun, belum tentu sama gitu kan. Itu sangat unik Tuhan menciptakan kita. Jadi tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada seorang yang sama persis seperti kamu. Nah, teman-teman saya tuh punya suatu moto dalam kehidupan saya baca dari suatu buku. Jadi di buku itu kayak menjelaskan, ya kamu gitu. JJ ya JJ, Nesti ya Nesti. Walaupun banyak JJ di luar sana, ya JJ yang ini yang hanya ini gitu. Itu tidak menunjukkan keegoisan kita, tapi kayak lebih ke kamu hanya satu, Tuhan menciptakanmu seperti ini dan tidak ada yang pernah bisa sama denganmu gitu. Tuhan punya tujuan yang ini ya, yang utama buatmu tuh ada gitu sendiri gitu. Jadi moto saya tuh adalah tidak ada orang lain yang dapat menjadi aku gitu. Tidak ada orang lain dapat menjadi JJ gitu. Karena Tuhan menciptakanku begitu unik dan sesuai tujuannya tuh ada khusus buat JJ sendiri gitu. Nah, kita memberikan kita banyak bukti bahwa Tuhan memakai semua jenis kepribadian. Nah, kepribadian tuh kayak si Petrus adalah seorang yang sanguin. Sorry ya teman-teman, rumah saya di pinggir pantai, jadi sore-sore begini banyak anak-anak muda. Ya kita lanjut. Petrus adalah seorang yang sanguin ya. Sanguin itu adalah kepribadian yang paling umum. Jadi itu dia kayak suka bersenang-senang, orangnya yang easy going gitu, mudah bergaul, ekspresif, terus tapi dia agak kurang tertata, agak berantakan, tapi dia kompetitif gitu. Itu yang paling umum. Tuhan memakai si Petrus gitu. Terus Paulus adalah seorang kolerik atau koleris ya. Itu adalah orang yang punya keinginan yang besar, terus sangat fokus pada tujuannya. Nah itu yang kita lihat, Paulus dulu
sebelum jadi seorang rasul, sewaktu dia masih jadi Saulus, dia menggebu-gebu kan, dia punya satu tujuan untuk memusnahkan orang Kristen. Itu dia bisa kerjakan sampai gimana segitu-gitunya gitu. Nah, itu adalah seorang kolerik. Terus Yeremia adalah seorang melankoli. Wah, melankoli kadang kita tahu melankolis itu orang yang mudah sedih, terus apa. Tapi melankolis itu bukan cuma itu, teman-teman. Melankolis itu kayak orang yang juga bisa berkaitan dengan hati ya. Hati gitu, perasaan, dia sangat berhati-hati. Terus dia juga pemikir yang sangat perfeksionis gitu. Kayaknya itulah sedikit contoh bahwa Tuhan tuh memakai kita semua apapun kepribadian kita gitu. Oke, next. Nah, shape juga memanfaatkan pengalaman-pengalaman. Nah, kita telah dibentuk dalam pengalaman-pengalaman dalam hidup yang kebanyakan di luar kendali kita. Kalau misalnya ini adalah suatu hal yang benar, kita tidak bisa mengendalikan hidup kita, bahkan 1 jam ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi gitu, walaupun kita sudah merencanakan. Nah, kadang bisa ada banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Misalnya juga kayak tadi ya teman-teman, sebelum setengah jam sebelum ibadah ini mulai pun saya panik gitu. Ada sesuatu yang terjadi di luar kendali, jaringan hilang. Terus saya sempat hubungi teman-teman, ini gimana gini. Maksudnya kita nggak tahu akan terjadi seperti ini gitu. Nah, terus Tuhan juga mengizinkannya untuk pembentukanmu. Jadi ternyata semua keadaan, semua pengalaman, itu Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Ada yang membentuk kita untuk kita bisa berhasil mengerti maksud Tuhan. Oh, Tuhan mau saya supaya saya bersabar. Oh, Tuhan mau saya bergantung sama Dia. Oh, Tuhan mau saya untuk tenang, tidak tertekan, tidak stres gitu. Nah, dalam menentukan shape kita, bentuk kita untuk melayani Tuhan, ada yang bisa menunjang kita ya. Kita harus memeriksanya setidaknya 6 pengalaman dari masa lalu kita. Ini enggak harus sebenarnya teman-teman, tapi ini dari sumber buku yang saya baca. Kalau teman-teman bingung tentang pengalaman, boleh digali lagi. Oke, next. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan apa saja yang dari masa lalu kita. Saya tidak mengajak teman-teman untuk susah move on ya, tidak ya. Tapi ini untuk melihat pengalaman apa yang Tuhan sudah bentuk buat teman-teman gitu. Nah, dari pengalaman keluarga, apakah yang teman-teman pelajari ketika bertumbuh dalam keluarga, misalnya, oh dulu teman-teman waktu kecil tuh dididik seperti ini, orang tuanya teman-teman tuh sangat, misalnya apa ya bahasanya sekarang itu yang lagi ngetren, strict ya, strict parents gitu. Kayak orang tuanya teman-teman strict parents gitu, sampai sekarang kayak gini gitu, susah untuk berpendapat, susah ini. Nah, itu kan bisa melihat ya. Terus pengalaman pendidikan. Dulu waktu sekolah suka mata pelajaran apa? Misalnya suka IPA atau bahasa Inggris gitu. Terus pengalaman pekerjaan, mungkin teman-teman yang sudah kerja atau bukan juga pekerjaan tapi hal-hal yang teman-teman suka lakukan gitu. Kayak suatu aktivitas ya. Aktivitas atau pekerjaan apa yang paling efektif, yang paling teman-teman sukai. Misalnya teman-teman suka masak gitu. Atau teman-teman suka apa ya, membersihkan rumah gitu misalnya. Terus pengalaman rohani, waktu apakah yang paling berarti bersama Tuhan gitu. Jadi ketika teman-teman dalam pengalaman hidup teman-teman, sepanjang jalan hidup teman-teman, adakah suatu titik di mana teman-teman merasa Tuhan ada dan benar-benar kayak dekat sama kamu dan kayak mau bicara sama kamu gitu di situ. Terus pengalaman pelayanan, bagaimanakah teman-teman melayani Tuhan dari dulu ya, yang dulu-dulu kemarin-kemarin tuh bagaimana? Terus pengalaman yang menyakitkan, ini yang biasa menjadi faktor yang membentuk kita ya teman-teman. Pengalaman yang menyakitkan, masalah, luka, duri, itu yang kadang kita sebut duri dalam daging, dan pencobaan apa yang dapat kita pelajari. Misalnya kita dulu pernah punya inner child ya. Saya rasa hampir semua teman-teman mungkin punya inner child, mungkin luka batin yang dari masa kecil mungkin tidak tertuntaskan bisa terbawa ke kepribadian kita atau ke kehidupan kita sekarang. Jadi kita orangnya jadi orang yang misalnya tidak dapat mengungkapkan pendapat, takut, ragu, cemas. Karena waktu kecil tuh dulu punya luka batin, orang tua tuh sekarang saking striknya tidak mau mendengarkan kita gitu, tidak mau, ya sudah apa yang orang tua bilang A, kita nggak boleh bilang B, nggak boleh menawarkan solusi apa gitu. Jadi itu bisa menjadi hal-hal yang menyakitkan itu, atau lain sebagainya, pengalaman yang lain. Oke, next.
Nah, ini sudah mau akhir ya guys. Tapi saya mau membahas yang paling menarik yang mungkin teman-teman masih akan bertanya-tanya tentang karunia gitu. Saya mau membahas secara khusus lebih detail di sisa waktu ini ya. Semoga masih belum teman-teman belum bosan. Jadi saya akan membahas sedikit tentang karunia, spiritual gift. Ini sangat menarik. Jadi pengertian spiritual gift itu ada di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7 dan ayat 11. Tadi itu teman-teman sudah baca di awal yang bagian penjelasan spiritual gift, nanti kalau membaca sendiri boleh. Jadi pengertiannya adalah karunia itu adalah adalah yang dilakukan ya. Ini kenapa saya jadi bingung-bingung tulis di slide ini. Jadi karunia itu adalah tindakan Allah ya teman-teman, atau apa yang dilakukan oleh Allah gitu. Secara supranatural kepada jemaat gitu. Melalui orang-orang yang percaya gitu. Terus mendapatkan anugerah kemampuan tersebut. Nah, jadi itu suatu kan secara supranatural. Itu juga untuk anugerah kemampuan itu, karunia itu bukan cuma diberikan kepada jemaat, tapi untuk memperlengkapi jemaat gitu, untuk memperlengkapi dalam pelayanan. Nah, tujuan diberikan karunia adalah menolong membangun tubuh Kristus. Itu ada di Efesus 4 ayat 12. Mungkin saya minta Emilia. Halo Emilia. Iya, Kak. Boleh minta tolong bacakan Efesus 4 ayat 12. Iya, Kak, sabar. Efesus berapa, Kak? Efesus 4 ayat 12. Ya, benar. Efesus 4 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Oke, terima kasih. Itu adalah tujuan diberi karunia ya. Jadi untuk memperlengkapi orang-orang kudus atau kita, umat Allah, orang percaya, jemaat, dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Kayak kita saling tolong-menolong ya teman-teman. Terus satu hal yang unik, bahwa tiap orang percaya atau kita itu diberi minimal 1 karunia gitu. Jadi kita tidak memiliki karunia gitu. Nah, mungkin saya akan baca. Ini Efesus 4 ayat 7 ya. Ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Terus di 1 Korintus 12 ayat 7. Nah, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi gitu guys. Apakah teman-teman sudah tahu apa yang menjadi karunianya teman-teman? Oke, next slide. Nah, yuk kita lihat apa yang menjadi karuniamu. Oke, next slide. Nah, ini teman-teman, saya ada sedikit memaparkan karunia-karunia apa yang ada yang teman-teman bisa temukan gitu. Silakan boleh memikirkan, oh ternyata saya punya karunia ini gitu. Jadi karunia yang pertama ini administrasi. Fungsinya mengelola dan mengorganisir. Pengertiannya atau definisi adalah kemampuan mengelola informasi dan hal-hal sehingga berfungsi dengan efektif dalam tubuh Kristus. Nah, terus kerasulan. Kerasulan tuh kayak ini ya, kita tahu Rasul Paulus gitu ya. Tapi itu fungsinya untuk perintisan gitu. Nah, kemampuan ini untuk melihat gambaran menyeluruh bagaimana tujuan-tujuan Allah dapat dimajukan sebaik-baiknya. Ini biasanya kerasulan ini, perintisan ini kayak kita di Timika ya guys. Jadi kalau teman-teman tahu cerita sedikit tentang Perkantas Timika, yaitu adalah suatu perintisan gitu. Nah, orang-orang yang dalam pelayanan ini, perintisan ini,
itu bisa jadi punya karunia perintisan ketika bisa menjangkau ke sekolah-sekolah, ke kampus, melayani orang-orang, dan bisa melihat, oh tujuan Allah di tempat ini, di kampus ini, di sekolah ini seperti ini, dan bisa mengembangkannya. Bisa jadi dia punya karunia kerasulan, itu boleh diselidiki lagi. Terus karunia membedakan roh, atau fungsinya adalah menilai atau peka. Nah, kemampuan ini adalah kemampuan menangkap apakah seseorang yang melayani dalam nama Allah benar-benar berasal dari Allah. Nah, ini saya kurang tahu ya guys, karena saya tidak punya karunia ini, tapi teman-teman silakan lihat dari diri teman-teman masing-masing. Terus karunia penginjilan atau merekrut gitu, fungsinya merekrut. Jadi ini adalah kemampuan dan dorongan untuk menyampaikan kabar baik Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, teman-teman, kalau ada teman-teman di sini pernah coba untuk PI misalnya penginjilan, terus ternyata teman-teman bisa membawa satu jiwa dan dia bisa percaya, itu adalah hal yang luar biasa. Berarti teman-teman punya karunia itu gitu. Nah, itu boleh digali dan dikembangkan lagi. Terus karunia penghiburan. Nah, ini fungsinya adalah konseling atau memberi motivasi. Nah, kemampuan ini memberi penghiburan, dorongan menghadapi dan memberi petunjuk kepada orang lain. Nah, ini biasanya kadang tuh kita tidak sadar kita punya karunia ini gitu. Coba teman-teman kadang berpikir, kok bisa ya banyak orang tiba-tiba datang ke saya, terus mau cerita, mau curhat, tanya ini, tanya itu, tanya pendapat, atau ketika ada yang datang ke teman-teman cerita dan dia merasa, wih ternyata saya bisa lega ya cerita sama si ini, sama saya begitu, atau cerita sama siapa begitu. Nah, itu bisa jadi teman-teman punya karunia itu gitu untuk konseling dan memberi motivasi. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah iman. Itu fungsinya berorientasi pada masa depan, kemampuan untuk dengan yakin mempercayai Allah atas perubahan dan pertumbuhan rohani yang akan memajukan tujuan-tujuan Allah. Selanjutnya adalah pemberian, menyediakan sumber daya, ini lebih ke kebutuhan fisik ya teman-teman, logistik dan domestik, gimana Kak? Jadi kemampuan untuk menentukan kebutuhan fisik orang-orang dan menyediakan sumber-sumber daya fisik untuk menolong memenuhi kebutuhan tersebut. Ini nih yang biasa kayak teman-teman kalau pernah lihat ada orang yang, iya kamu ada keperluan apa, kamu ada kesusahan di bagian mana biar kami bantu gitu, atau kamu butuhnya apa, atau misalnya butuh HP misalnya, mau dikasih HP, aduh. tidak yang maksudnya contohnya kayak gitu. Itu karunia pemberian. Terus penyembuhan, memulihkan kesehatan fisik. Nah, karunia penyembuhan ini biasa yang di orang-orang kesehatan, guys. Itu perlu kita minta juga walaupun kita kuliah di kesehatan gitu. Kayak dokter misalnya untuk menyembuhkan, mendiagnosa pasien pun itu butuh karunia loh teman-teman. Kalau tidak ada karunia nanti salah diagnosa, salah obat ya, salah tindakan gitu. Jadi kemampuan untuk memohon kepada Allah untuk menyembuhkan orang sakit melalui tindakan supranatural. Maksudnya dalam hal berdoa kita mendoakan selain kita melakukan penyembuhan secara medis tindakan, tapi kita minta sama Tuhan juga untuk Tuhan yang menyembuhkan itu lewat doa. Terus penolong, melaksanakan perencanaan dan proses, kemampuan yang luar biasa untuk bekerja bersama orang lain dan menolong orang tersebut menyelesaikan tugas yang diberikan Allah kepada mereka. Terus menafsirkan bahasa roh atau menafsirkan bahasa lain. Kemampuan untuk memahami dan mengkomunikasikan arti suatu bahasa yang tak dikenal yang diucapkan seseorang yang memiliki karunia berbahasa roh. Nah, ini teman-teman, saya kayaknya kurang tulis ini deh karunia ini. Kalau ada karunia menafsirkan bahasa roh, biasanya ada karunia berbahasa roh. Jadi biasanya mereka tuh satu paket gitu. Ini yang saya juga lagi sementara belajar menariknya karunia berbahasa roh gitu. Pengen minta juga sama Tuhan, karena itu karunia itu bisa diminta teman-teman. Oke, next. Nah, terus ada pengetahuan atau pemahaman, kemampuan untuk mencari, mengingat, dan memanfaatkan dengan efektif berbagai informasi mengenai berbagai bidang yang berbeda-beda. Nah, ini pengetahuan kadang kita kayak menganggap, ini hal biasa, padahal ini juga adalah karunia, teman-teman. Kita bisa memahami sesuatu dengan baik, bisa mengolah informasi, kita bisa belajar dengan baik, itu adalah suatu karunia gitu. Terus berbelas kasihan, melepaskan penderitaan emosional, kemampuan melihat penderitaan orang lain dan menghibur mereka tanpa menghakimi. Nah, ini juga adalah karunia gitu.
Ketika teman-teman melihat ada orang yang begitu kesusahan, yang mungkin merasa menderita, yang mungkin merasa dalam pencobaan dan lain sebagainya, tapi teman-teman ketika mempunyai karunia belas kasihan, teman-teman tidak memilih untuk menjudge dia, kamu tuh salah, kamu tuh begini-gini, tapi teman-teman bisa melihat dia dalam keadaan dia seperti itu, teman-teman menolong dia untuk emosionalnya saja, melepaskan penderitaan dia dan menghibur dia gitu, tanpa menghakimi. Terus melakukan mujizat, ini memperlihatkan kebenaran Allah. Ini kemampuan untuk memohon kepada Allah melakukan tindakan-tindakan supranatural. Ini yang orang-orang yang melakukan mujizat-mujizat ya teman-teman. Ini yang kayak teman-teman biasa lihat di KKR, kadang bisa menyembuhkan orang, mujizat apa dan lain sebagainya itu. Itu juga adalah karunia. Terus pengembalaan, memperhatikan rohani jangka panjang. Kemampuan untuk memperhatikan kebutuhan rohani orang dan mengawasi pertumbuhan mereka dalam Kristus. Ini adalah karunia yang teman-teman yang sekarang mungkin menjadi pemimpin-pemimpin kelompok PA, kelompok BR, KTB. Ini kita tahu bahwa kita tuh punya karunia ini, teman-teman. Ketika kelompok itu bisa berjalan dengan baik, bisa bertumbuh, walaupun ya mungkin kadang ada up and down gitu. Ada masa-masa di mana merasa jauh, merasa kering, merasa penuh, merasa terisi, tapi ketika bisa diperhatikan secara jangka panjang itu adalah satu karunia gitu. Terus bernubuat, menyatakan sesuatu yang akan datang. Jadi kemampuan yang menyatakan sesuatu yang akan terjadi kemudian hari, hanya tidak bersifat otoritatif. Maksudnya adalah kayak teman-teman tahu ya, karunia bernubuat nih nabi-nabi yang ada di Alkitab gitu. Biasanya bernubuat tuh nabi-nabi yang di Alkitab yang Tuhan memang berbicara sama mereka gitu. Tapi kemampuan ini menyatakan sesuatu yang akan datang tapi tidak bersifat otoritatif. Maksudnya dia tidak memiliki kuasa penuh gitu, tetap ini otoritas sama Tuhan, bukan kita. Kita hanya kayak pengantara atau perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan pakai kita gitu untuk kasih tahu gitu. Tapi bukan kita yang menentukan kondisi. Itu sih. Ayo next slide. Ternyata masih banyak. Saya kira sudah selesai. Terus kepemimpinan mengawasi, kemampuan memotivasi orang lain untuk melakukan pekerjaan, sementara mengkoordinir usaha-usaha mereka dan mengawasi gambaran seluruhnya. Ada karunia melayani, memperhatikan kebutuhan fisik, mengenali dan memenuhi kebutuhan fisik orang lain, mengajar, itu mengkomunikasikan dan melukiskan, kemampuan untuk memahami dan mengkomunikasikan kebenaran Allah dengan cara yang jelas dan relevan. Terus berbahasa roh, ini yang tadi ya teman-teman ternyata agak teracak. Berbicara dalam suatu bahasa lain, kemampuan untuk berbicara dalam suatu bahasa yang dikenal atau tak dikenal tanpa pengetahuan sebelumnya akan bahasa tersebut. Terus hikmat. Melakukan kebenaran, kemampuan untuk mencerna prinsip-prinsip praktis dari firman Allah untuk situasi-situasi yang rumit. Ternyata hikmat kepemimpinan mengajar pun adalah karunia, teman-teman. Oke, next. Nah, akhirnya ya guys, setelah JJ bicara panjang lebar. Nah, ini, kalau teman-teman masih bingung sampai saat ini yang tadi saya panjang lebar membaca dan sedikit menjelaskan, teman-teman bingung apa sih saya punya karunia ini? Boleh teman-teman cek ini tes karunia dalam website yang saya taruh di layar, boleh screenshot atau boleh simpan. Jadi https www.bcs.org.sg. Itu sumber dari Bethany Church Singapura. Jadi saya sudah coba untuk ikuti tes ini juga teman-teman. Oke, next slide. Nah, inilah contoh saya. Jadi sesuai, saya coba-coba nih cari kan. Saya coba menjawab pertanyaan. Jadi di dalam tes karunia ini atau gift test, nanti teman-teman boleh lihat di Google, itu ada 112 pertanyaan. Kalau teman-teman pengen cari tahu gitu, itu ada pertanyaan, teman-teman silakan jawab. Nanti pada akhirnya akan muncul kemungkinan teman-teman punya karunia apa gitu. Nah di layar ini teman-teman lihat, setelah saya jawab dibilang saya punya karunia perkataan pengetahuan dan memberi nasihat gitu. Terus sebenarnya itu ada panjang gitu kemungkinan kayak ini, kenabian, kemungkinan besar Anda memiliki karunia ini, perhatikan. Terus kayak yang mana ya? Kayak itu di bagian 2 terakhir, menolong. Tidak begitu berarti dan tidak perlu diharapkan. Berarti saya tuh tidak punya karunia untuk menolong orang.
Terus perkataan pengetahuan. Itu dibilang Anda memiliki karunia ini, mulailah melayani jika Anda belum memulainya. Nah gitu. Jadi ternyata saya secara tes ini saya punya 2 ini yang paling jelas gitu. Oke, next. Nah, ini sepertinya ini sebagai penutup ya teman-teman. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi karunia kita ketika kita tahu kita punya potensi yang baik, yang benar, kita dibentuk sedemikian rupa dari karunia, dari kemampuan, dari kepribadian, pengalaman, itu semua Tuhan pakai untuk menjadikan seseorang ini atau menjadikan JJ sebagai pelayan Tuhan misalnya sekarang, sebagai pengajar misalnya sekarang, untuk bisa melengkapi satu sama lain, melengkapi tubuh Kristus yang ada dalam sini gitu. Jadi sesuai dengan karunia kasih karunia yang Tuhan berikan yang berikan kepada kita. Itu dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Oke, next slide. Ya, habis teman-teman. Sekian dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ini sudah berapa jam ya saya tadi? 1 jam ya. Itu dari saya, mungkin saya kembalikan kepada Nesti. Oke, terima kasih untuk Kak JJ yang telah memberikan sharing akan firman Tuhan di sore hari ini. Kita telah belajar bersama-sama tentang bagaimana menemukan bentuk kita di dalam Allah. Mari kita merenungkan secara pribadi karunia apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, bagaimana keinginan hati kita, kemampuan apa yang kita miliki, seperti apa kepribadian kita, dan pengalaman-pengalaman hidup apa yang dapat menolong kita untuk memahami karunia-karunia rohani, keinginan hati kita, dan kemampuan serta gaya hidup kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Semoga lewat sharing firman Tuhan pada hari ini dapat menolong kita untuk melihat dari pandang Allah untuk hormat dan kemuliaannya. Kita akan tutup ibadah kita di sore hari ini. Mari kita angkat pujian yang berkata, bersamamu Bapa.
saya minta dengan penuh kasih Kak Jojo untuk membawa kita dalam doa. Ini doa penutup ya, Nes? Iya. Oke, teman-teman. Saya ambil alih sedikit ya. Mungkin kalau teman-teman ada timbul di pikirannya teman-teman suatu pertanyaan dari yang saya jelaskan panjang lebar tadi, boleh japri saya sebelum bubar. Ini kayaknya lupa buka sesi tanya jawab, guys. Nanti teman-teman boleh tanya, silahkan. Kalau memungkinkan nanti saya coba cari tahu kontaknya teman-teman, atau mau kontak saya boleh nanti lewat japri saya di dalam kolom chat di sini. Nanti saya jawab di pribadi aja gitu, teman-teman boleh. Kalau ada timbul pertanyaan atau mau sharing boleh tentang shape ini gitu biar jelas gitu. Nah, mungkin itu saja. Adakah teman-teman pokok doa yang mau didoakan dari teman-teman pengurus atau dari siapa teman-teman yang ada dalam sini, mungkin sedang menghadapi ujian atau pekerjaan atau apa hal khusus yang mau didoakan? Halo, ada dari teman-teman pengurus? Atau ada yang mau berbicara sepatah dua kata gitu? Mau bertanya? Saya kasih kesempatan nih, guys. Atau mau sampaikan pokok doa boleh, biar kita berdoa. Nih, teman-teman dan kakak-kakak tidak ada suara. Iya, teman-teman dan kakak-kakak tidak ada suara. Apakah sudah cukup jelas? Iya ya, mungkin menurut saya sudah cukup jelas. Mungkin pokok doa saja teman-teman. Ada yang mau didoakan, mungkin ada yang semester akhir mau didoakan. Wah, ada yang malu, mungkin malu ya. Atau mungkin yang dalam pekerjaan, atau mencari pekerjaan, atau kesehatan. Boleh, boleh. Yang semester akhir. Ya, kayaknya rata-rata semester akhir ya di sini ya. Atau ada yang mau kasih tahu, Kak, saya maju ujian skripsi tanggal segini, kita doakan khusus, boleh. Saya anggap ini sudah 5 menit lagi jam ini ya. Kenapa saya bingung jam ini? Jam 6 di sana. Jam 6 di sana. Sebelum ini ya, 5 menit lagi, kalau tidak ada, kita tutup dalam doa saja. Saya anggap tidak ada ya, guys. 5 menit terakhir nih. Oke, mari. Apa, Kamir? Untuk teman-teman yang semester akhir aja, apa proses penyusunannya biar dilancarkan, dimampukan untuk bisa mengerjakan tugas akhirnya, biar ya sampai tuntas lah, Kak. Ya, gitu. Oke, makasih Kamir C. Ini juga dari Melkina ya. Mohon doa buat penyelesaian tugas akhir dan persiapan ujiannya. Ya, saya pernah merasakan ini ya guys. Gimana stres-stresnya dan berjuangnya. Semangat buat teman-teman yang dalam semester akhir ya. Oke, mari kalau gitu kita berdoa saja. Kita tutup dalam doa sekaligus. Mari kita bersatu hati, kita duduk tenang dengan fokus, kita berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang membentuk kami sejak dalam kandungan ibu kami, yang menurun kami, bahkan yang membentuk kami dengan setiap pribadi kami yang berbeda-beda, melalui karunia, melalui kemampuan, pengalaman, dan apapun aspek dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika kami diciptakan secara unik oleh Tuhan, diciptakan hanya satu yang ada di dalam dunia ini,
dengan tujuan Tuhan kepada kami masing-masing berbeda, tapi kami tahu bahwa itu memuliakan nama-Mu ya Tuhan, untuk menikmati Engkau juga. Kiranya dari setiap apa yang kami lakukan, dari setiap yang kami boleh tahu, kami pelajari dan kami boleh dapati, kami memiliki kemampuan dalam bidang tertentu, karunia dalam bidang tertentu. Kiranya itu boleh menolong kami agar kehidupan kami boleh mempersembahkan dan melakukan itu hanya buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat pertemuan kami pada sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman, kakak-kakak yang boleh memiliki waktu bersama kami bersekutu dan belajar akan firman-Mu. Biarlah firman ini tidak terlalu begitu saja, tapi boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukan secara praktis dalam kehidupan kami. Terlebih, bagaimana kami boleh mengenali diri kami sendiri yang Allah ciptakan begitu sangat luar biasa, yang sangat unik, yang punya tujuan masing-masing sesuai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Biarlah dari pekerjaan kami, dari kehidupan kami, studi kami, itu boleh menunjang setiap tujuan yang Tuhan bentuk dalam kehidupan kami, yang boleh benar-benar kami cari tahu ya Tuhan. Dan Tuhan boleh perlahan singkapkan dari perjalanan hidup kami, sehingga pada saat kami sudah menemukan apa yang menjadi bentuk kami boleh menikmatinya dan boleh ada sukacita yang besar dari ketika kami tahu bahwa tujuan hidup kami yang sebenarnya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga pada saat ini berdoa khusus buat teman-teman kami yang mungkin ada dalam semester akhir, hanya dalam masa-masa penyusunan mereka, dalam masa-masa konsul, dan juga persiapan untuk maju ujian meja, dalam skripsi, dalam karya ilmiah, ataupun tugas akhir. Tuhan yang boleh menolong. Tuhan yang boleh berikan hikmat, karunia hikmat itu ya Tuhan. Berikan karunia pengetahuan itu buat mereka masing-masing. Biarlah mereka juga boleh memintanya kepadamu ya Bapa, sehingga apa yang tidak mereka mengerti, apa yang menjadi kegelisahan mereka, apa yang menjadi sesuatu yang mungkin mengganjal dalam pikiran mereka, boleh benar-benar Tuhan yang ada, Tuhan yang boleh menolong mereka, sehingga mereka tidak khawatir tentang apapun juga untuk persiapan mereka dan terus bisa memberikan yang terbaik. Kami serahkan perasaan-perasaan yang mereka rasakan sekarang, mungkin perasaan stres, cemas, perasaan tertekan. Biarlah Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan mereka dan mereka boleh membawa secara pribadi ke hadapan-Mu, sehingga kami tahu dan percaya bahwa Tuhan memberikan proses kepada setiap mereka dalam penyusunan ini adalah suatu proses yang baik yang akan membentuk mereka, dan juga kami tahu bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya ketika kami boleh dengan tekun dan tetap terus bergantung kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga berdoa buat teman-teman kami yang masih yang sudah bekerja, ya Tuhan yang boleh menolong dalam pekerjaan, kiranya dalam setiap pekerjaan boleh manage waktu dengan baik antara pekerjaan dan juga mungkin ada yang pelayanan. Biarlah apapun yang dilakukan itu boleh semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan berikan kami semua juga dalam room ini kesehatan, kekuatan, bukan cuma kepada kami, tapi kepada keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, orang-orang terdekat kami. Biarlah kami boleh saling mendapati bahwa kami sehat-sehat terus, dan juga Tuhan yang masih menolong kami, dan dari situ ada ungkapan syukur yang boleh kami nyatakan kepada Tuhan sebagai Allah yang menjadi sumber kehidupan kami, dan kami tetap terus memiliki kerinduan untuk mau mencari Engkau, untuk mau belajar lebih dekat, mendekatkan diri kepadamu, dan mau tahu apa yang menjadi keinginan hati Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat sesi pada sore hari ini, terima kasih buat teman-teman sudah ambil bagian pelayanan, buat MC, buat pemusik, singers juga sekaligus, dan juga operator, teman-teman pengurus yang ada terlibat dalam room ini, dan juga semua teman-teman, kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap mereka, sehingga ya Tuhan, sekiranya setelah dari pertemuan ini, ibadah ini, kami akan berpisah satu sama yang lain, Tuhan tetap terus menolong. Tuhan tetap terus ada bersama-sama dengan setiap kami, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang setia kepada umat-Nya, dan juga kami tahu bahwa Engkau Allah yang setia kepada kami.
Ya, Tuhan yang boleh menyertai di tengah-tengah waktu aktivitas kami selanjutnya. Bahkan ketika kami istirahat pun, kami tahu bahwa Engkau Allah yang menjaga. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami. Jikalau sepanjang ibadah pada sore hari ini, menjelang malam, banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, atau pemikiran kami tidak fokus kepadamu, Tuhan ampuni kami, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang berbelas kasih kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk Kak Jeje yang telah membawa kita dalam doa. Ibadah kita di sore hari ini telah selesai. Selanjutnya kita akan masuk dalam ruang info yang akan disampaikan oleh waktu dan tempat. Saya persilakan. Mungkin sebelum info kita foto dulu ya, Nes. Iya.